Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus awan ketika Husni, bocah berusia 11 tahun, sudah berdiri di tepi tempat pembuangan sampah di pinggiran kota. Tangannya kecil, tapi cekatan memilah botol, plastik dan kardus bekas ke dalam karung besar di punggungnya. "Cepat, Husni, nanti bagian yang bagus diambil orang," seru ibunya dari kejauhan sambil mengais tumpukan plastik. Husni hanya mengangguk. Bau busuk bukan lagi hal asing baginya. Ia sudah terbiasa dengan lalat, lumpur, dan debu yang menempel di tubuhnya. Namun, di balik lelahnya, Husni menyimpan mimpi. Sederhana tapi besar. "Aku ingin jadi guru," katanya suatu sore pada ibunya. Sang ibu hanya tersenyum getir. "Nak, kita ini cari makan saja susah. Tapi kalau kamu mau belajar, ibu dukung." Husni sebenarnya ingin sekolah, tapi uang seragam dan buku tak pernah cukup. Ia hanya bisa mengintip anak-anak lain yang lewat di depan TPS sambil membawa tas ransel warna-warni. Ia sering duduk di pinggir jalan, menatap papan tulis dari kejauhan di kelas terbuka milik SD dekat situ. Guru-guru di sana tahu siapa Husni, tapi Husni malu masuk tanpa seragam, tanpa sepatu. Setiap kali malam tiba, Husni mengambil buku tulis bekas yang ia temukan di tumpukan sampah, menulis huruf-huruf acak yang pernah ia lihat di bungkus mie atau iklan jalanan. A, B, C, gumamnya pelan sambil menyalakan lilin kecil dari sisa ulang tahun orang lain. Suatu siang, saat Husni sedang memungut botol di dekat sungai, datang sekelompok orang muda membawa kardus berisi buku. Mereka adalah relawan pendidikan dari kota, dipimpin oleh seorang perempuan bernama Mira. "Kamu suka baca, Dik?" tanya Mira sambil tersenyum melihat Husni menatap buku bergambar. Husni ragu-ragu mengangguk. "Tapi aku gak bisa baca, Kak." Sejak hari itu, setiap sore Mira datang ke pinggir TPS membawa papan tulis kecil. Ia duduk di bawah pohon besar dan mengajar anak-anak pemulung menulis dan membaca. Husni selalu duduk paling depan, matanya penuh semangat. Huruf-huruf yang dulu hanya coretan asing kini mulai hidup di matanya. Malam itu, Husni pulang membawa sebuah kertas. Di atasnya tertulis, "Nama saya Husni." Ia menunjukkannya kepada ibunya dengan bangga. Sang ibu menatap tulisan itu lama, lalu menitikkan air mata. "Ibu gak bisa baca, Nak. Tapi ibu tahu itu hebat. Kamu harus terus belajar." Untuk pertama kalinya, Husni merasa ia punya arah. Setiap kali ke TPS, ia bukan hanya mencari botol dan kardus, tapi juga mencari kertas bekas dengan tulisan agar bisa belajar mengeja huruf baru. Kabar tentang kelas pinggir sampah mulai tersebar. Beberapa anak pemulung lain ikut belajar. Mira dan teman-temannya semakin sering datang, meski harus menempuh perjalanan jauh dari kota. Suatu hari, wartawan lokal datang meliput. Namun, bukan Husni yang senang difoto. Ia justru takut. "Kalau orang-orang tahu aku pemulung, nanti mereka mengejekku," katanya lirih. Mira menjawab lembut, "Justru dari tempat seperti inilah mimpi besar lahir." "Husni," kata-kata itu menancap di hati bocah kecil itu. Beberapa bulan kemudian, Mira mendaftarkan Husni untuk ikut program kejar paket A. Namun, ketika ujian pertama tiba, Husni gagal. Nilainya rendah, terutama di matematika. Ia pulang dengan mata sembab, menatap kertas nilainya yang kusut. "Bu, Husni gak pintar. Husni cuma bisa nyari sampah." Sang ibu menatap anaknya dengan lembut. "Kamu salah, Nak. Orang pintar itu bukan yang gak pernah gagal, tapi
yang mau terus belajar. Husni terdiam. Malam itu, ia menatap langit yang gelap, berjanji pada dirinya sendiri, "Aku akan terus belajar sampai mimpi ini bukan hanya mimpi." Suatu hari, ayah tirinya yang kasar datang dan memaksa ibunya pindah ke kota untuk bekerja di pabrik. "Kita butuh uang, bukan huruf-huruf," bentaknya. Ketika melihat Husni belajar, Mira datang menengahi, berusaha menenangkan, namun situasi semakin sulit. Husni dihadapkan pada pilihan, ikut ibunya ke kota dan berhenti belajar, atau tetap di desa dan melanjutkan pendidikan. Dengan hati berat, Husni memilih tetap tinggal di bawah bimbingan Mira dan warga yang kini mulai percaya padanya. Namun, malam-malamnya kembali sepi. Ia merindukan pelukan ibunya, tapi ia tahu perjuangan selalu menuntut pengorbanan. Tapi di balik semangatnya ada luka, kehilangan, dan perjalanan panjang menuju cahaya yang belum sepenuhnya ia genggam. Beberapa hari kemudian, ayahnya berangkat ke kota seorang diri. Ibunya menunda untuk pergi ke kota karena jatuh sakit. Malam itu, Husni duduk di depan rumah gubuknya. Angin membawa bau sampah dari kejauhan, tapi pikirannya melayang jauh ke tempat lain. Di tangannya ada secarik kertas lusuh, bertuliskan, "Bu Guru Mira, saya ingin sekolah beneran." Ia menulis surat itu tanpa pernah tahu kepada siapa harus dikirim. Ia hanya ingin menulis mimpinya, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Ibunya yang tak sengaja menemukan, membaca surat itu pelan-pelan. Air matanya menetes. "Husni, kamu jangan terlalu tinggi bermimpi. Ibu takut kamu kecewa," ucapnya lembut. Namun Husni hanya tersenyum kecil. "Kalau nggak mimpi, Bu, nanti Husni nggak punya arah." Malam itu, di bawah cahaya redup lilin, mimpi kecil itu mulai tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Bu Mira datang ke pemukiman itu membawa kabar baik. "Anak-anak, ada yayasan dari kota yang mau bantu buat program belajar lebih rutin. Siapa yang mau ikut?" Husni langsung mengangkat tangan. Sejak hari itu, ia mulai belajar 3 kali seminggu di posko kecil hasil sumbangan yayasan. Ada papan tulis baru, beberapa buku, dan seragam bekas yang disumbangkan orang-orang baik. Husni belajar membaca cepat. Ia bahkan membantu teman-temannya mengeja kata. "Bagus, Husni," kata Bu Mira suatu sore. "Kamu bukan cuma murid, tapi calon guru kecil." Husni tersenyum malu-malu. "Husni cuma ingin bisa ngajarin teman yang belum bisa baca, Bu." Suatu sore, hujan deras mengguyur. Air menggenangi sekitar tempat tinggal Husni. Beberapa anak tidak datang ke posko belajar, namun Husni tetap datang, menembus hujan sambil memegang tas plastik kecil berisi buku. Begitu tiba, ia menemukan Bu Mira sedang menata buku sendirian. "Kamu datang juga, Husni?" tanya Bu Mira terkejut. "Iya, Bu. Hujan kan gak bisa melunturkan huruf-huruf," jawabnya polos. Mereka tertawa, tapi di mata Bu Mira, anak itu bukan sekadar murid. Ia adalah simbol keteguhan, bahwa semangat belajar tak bisa dihentikan oleh hujan atau lumpur. Tak lama kemudian, ibunya kembali jatuh sakit. Badannya lemah karena kelelahan bekerja di tempat sampah. Husni merawat ibunya dengan penuh kasih. Setiap hari, ia tetap belajar sambil bekerja, mengumpulkan botol bekas. Suatu malam, ibunya berkata dengan suara pelan, "Husni, kalau ibu gak kuat lagi, kamu janji tetap belajar ya?" Husni menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu harus kuat." Husni belum jadi guru, namun pagi itu ibu pergi untuk selamanya.
rumah gubuk itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mesin jahit tua, ibunya dan buku-buku sumbangan Bu Mira. Beberapa hari setelah pemakaman, Bu Mira datang bersama tim relawan. Ia tahu Husni kini sendirian. Kamu bisa tinggal di asrama yayasan, Husni. Di sana kamu bisa terus belajar, katanya lembut. Awalnya Husni ragu. Ia takut meninggalkan tempat yang mengingatkannya pada ibunya. Tapi Bu Mira berkata, ibumu pasti ingin kamu hidup lebih baik, nak. Kadang pergi bukan melupakan, tapi melanjutkan cinta dengan cara lain. Husni pun setuju. Ia pindah ke asrama dan mulai sekolah formal untuk pertama kalinya. Hari pertama di sekolah sungguhan, Husni merasa kikuk. Seragam barunya masih kebesaran dan sepatunya sobek di bagian ujung. Namun semangatnya tak pernah surut. Ia belajar dengan sungguh-sungguh, menjadi salah satu murid yang rajin dan cepat tanggap. Guru-guru kagum pada kesederhanaannya. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba menulis cerita bertema Mimpiku untuk Indonesia. Husni menulis kisahnya sendiri tentang anak pemulung yang ingin menjadi guru agar tak ada lagi anak yang buta huruf. Tulisan itu menang dan dibacakan di depan seluruh sekolah. 5 tahun berlalu. Husni kini remaja berusia 16 tahun, mengenakan seragam SMA. Suatu sore, ia kembali ke pemukiman lamanya bersama Bu Mira. Tempat itu kini sudah bersih. Bukan lagi tempat sampah, tapi sudah menjadi taman baca sederhana hasil bantuan yayasan. Anak-anak kecil membaca buku di bawah pohon, dan Husni berdiri di depan mereka, membawa papan tulis kecil. Siapa yang mau belajar huruf A hari ini? Serunya ceria. Anak-anak berteriak, "Saya, Kak Husni." Bu Mira berdiri di kejauhan, menatap dengan mata berkaca-kaca. Anak yang dulu belajar di bawah cahaya lilin, kini mengajar di bawah cahaya senja. Beberapa tahun kemudian, Husni berhasil kuliah di jurusan pendidikan dengan beasiswa penuh. Ia tetap mengajar anak-anak jalanan setiap akhir pekan. Ia sering berkata kepada murid-muridnya, "Dulu aku belajar huruf di tempat sampah, tapi dari sanalah aku tahu ilmu bisa membuat hidup jadi bersih. Bukan cuma dari kotoran, tapi dari kebodohan." Namanya kini dikenal di berbagai program sosial. Tapi setiap kali ditanya siapa yang paling berjasa, ia selalu menjawab, "Ibu dan Bu Mira yang percaya pada anak pemulung seperti aku." Suatu sore, di taman baca tempat ia dulu belajar, Husni menulis di papan tulis besar, "Belajar bukan untuk pintar, tapi untuk berguna." Anak-anak bertepuk tangan. Dari kejauhan, langit memantulkan cahaya jingga yang lembut. Husni menatap ke arah senja, seolah berbicara dengan ibunya. "Bu, Husni sudah jadi guru, seperti yang ibu mau." Ia tersenyum, bukan karena sudah sampai di puncak, tapi karena akhirnya bisa menerangi jalan bagi yang lain. Dari tumpukan sampah, kini lahir cahaya kecil yang mengubah dunia di sekitarnya.